Pak Haji mana nih, yang mana nih? Kode, saya jadikan co-host dulu nih, Pak Haji, biar kelihatan nanti. Mana? Oh ini, Pak Bendum. Saya jadikan co-host. Baik, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bisolihah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa bertatap layar di kegiatan kedinasan. Saya sebagai pengawas madrasah di Kementerian Agama Kota Sukabumi mempunyai tugas tanggung jawab untuk meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah dan ingin Bapak Ibu di sini berpartisipasi. Saya bukan berarti pintar dalam hal IT, tapi kita sama-sama belajar. Dan pada kegiatan ini saya juga sampaikan Pak Haji Naji sudah di sini bahwa kegiatannya ada dua kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan Lomba Guru Berprestasi yang diselenggarakan oleh PGM Indonesia DPD Kota Sukabumi. Dan yang kedua adalah tugas sebagai pengawas menyampaikan pembinaan bagi guru-guru yang lain. Nah, pada kesempatan ini tak lupa kita haturkan salam, takdim, serta sholawat semoga tercurah limpah kehariban baginda alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan dinul Islam. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan salam hormat, salam taklim pada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi, pada Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi, dan kepada rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu Kepala Madrasah di Kementerian Agama Kota Sukabumi, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya banggakan. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan barangkali eh, apa yang saya bisa gitu ya. Dari kegiatan ini tidak semata-mata kita lomba, saya juga ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Ketua DPD PGM Indonesia Kota Sukabumi yang mensponsori kegiatan ini, ya. Nanti dengan segala hormat dan saya mohon dengan kerendahan hati Bapak Haji Najiullah untuk bisa membuka kegiatan ini, ya, menyampaikan arahan dan juga mungkin menyampaikan apa kata-kata sambutan dan juga membuka kegiatan ini. Jadi dengan segala hormat untuk mengefektifkan waktu kepada Bapak Haji Naji, saya persilakan untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara pada malam hari ini. Pada Pak Haji, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La syarikalah, la ilaha illa wa ilaihi nusyur. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita dapat bermuajahah di dunia maya. Mudah-mudahan di malam Sayyidul Ayyam, di malam lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai umatnya semoga nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Pak Lukman sebagai pengawas di madrasah, Bapak Ibu kepala madrasah, para dewan guru yang ikut andil dalam kegiatan rangkaian Harlah PGM
yang ke-17. Alhamdulillah dari beberapa peserta yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan ini, kami atas nama Ketua PD Perkumpulan Guru Madrasah, alhamdulillah kami sudah merasa bangga walaupun tahun kemarin ya kami sedikit menyampaikan kurang lebih hampir 80 ya peserta yang ikut dalam kegiatan guru berprestasi ini. Nah tahun ini ya walaupun kemarin Pak Lukman menyampaikan untuk dua kategori, ada guru yang dedikasi, yang berdedikasi yang diajukan langsung oleh guru-gurunya atau oleh kepalanya, alhamdulillah sudah ada di kami, dan yang selanjutnya juga kami akan mengadakan tentang guru berprestasi. Kenapa ini kami lakukan di PGM? Sebelumnya dari 5 tahun sampai 6 tahun ke belakang biasanya kami hanya memberikan KDD ya di setiap kegiatan HAP Kemenag. Ya misalnya upacara HAP Kemenag di Lapangan Merdeka, kemudian kami kumpulkan guru-guru yang kami berikan KDD ya. Namun 2 tahun ke belakang kami mencoba untuk istilahnya ya istilah menjaring lah ya untuk guru berprestasi ya termasuk memberikan PGMO. Nah, namun perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya, jangan sampai makna dari guru berprestasi termasuk PG Moto itu, ya kemarin mungkin ada masukan-masukan banyak ya dari beberapa guru madrasah mengenai tahun kemarin, ya mengenai PGM Award tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun ini oleh Pak Pengawas, Pak Lukman, beserta para timnya, sudah memperbaiki, mudah-mudahan hasil dari kegiatan ini nanti akan muncul dan tidak seperti tahun kemarin ya ada miskom lah dengan para guru-guru yang merasa saya ikut tapi soalnya tidak sesuai dengan kapasitas para guru gitu. Banyak alasan-alasan yang kemarin disampaikan ke kami ya, tapi insya Allah tahun ini akan lebih baik lagi dari tahun yang kemarin. Itu yang pertama. Jadi tujuan kami sekali lagi kami ingin lebih selektif lagi di Kota Sukabumi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bukan saja PGM Award ataupun guru berprestasi ini hanya tingkat lingkup lingkung kota saja. Saya sebagai bendahara pimpinan pusat pun setiap tahun itu diberikan ajuan dari pimpinan pusat mengenai guru-guru yang mungkin bisa diajukan oleh pengurus PD-nya untuk nanti diberikan penghargaan di Kementerian Agama Pusat. Nah, kami nama pejabat daerah ya Pak Wali waktu itu. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya kegiatan di PD Kota Sukabumi ini nanti kedepannya ini Pak Lukman, para kepala, para dewan guru, kami 2026 ya nanti insya Allah itu akan dilaksanakan di Kalimantan Timur ya di IKN. Nah itu untuk kegiatan Parlah Puncak PGM termasuk PGM Award yang kemarin di 2025 kita melaksanakan di Kementerian Agama Pusat yang dipimpin oleh Pak Direktur dan juga oleh Pak Wakil Menteri Agama. Nah insya Allah ya Pak Lukman dan para semuanya, hari ini hasilnya kami akan sampaikan, saya akan ajukan nanti untuk pusat ya. Dan jangan khawatir tidak akan lolos karena saya yang menentukan di pusat juga ya, karena saya bagian dari bendahara umum. Saya juga menentukan siapa yang mendapatkan PGM Award. Ya kalau sudah diberikan di Kementerian Agama Pusat ini kan sudah prestasi yang luar biasa lah. Ya di luar Hari Guru Nasional yang biasa Kementerian Agama memberikan penghargaan guru-guru. PGM pun memberikan. Kemarin hampir 5 gubernur dan 10 wali kota dan bupati dari seluruh Indonesia mendapatkan PGM Award, termasuk guru yang berprestasi. Nah itu mudah-mudahan tahun 2020 kami bisa mengajukan nanti khusus dari Kota Sukabumi hasil dari kegiatan ini. Itu yang ingin kami sampaikan biar lebih semangat lagi ya Bapak Ibu mengikuti kegiatan hari ini. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit kami menginformasikan ya insya Allah ini taharus binikmah ya hasil kerjasama kami dengan Kementerian Agama kemarin di Harlah di Kemenag Pusat. Alhamdulillah tahun ini kami diberikan kepercayaan ya khususnya PD Kota Sukabumi. Ya mungkin saya sudah share ya di beberapa grup. Insya Allah Ibu Menteri Agama akan hadir di Kota Sukabumi. Ya, ini titik awal beliau. Ya, beliau akan keliling se-Indonesia. Cuman pertama kali akan dikunjungi adalah Kota Sukabumi. Ya, PD PGM
Kota Sukabumi. Nah, insya Allah dengan Pak Dirjen Pendis, Pak Dirjen Kontren, Ibu Menteri Agama, dan juga Pak Kanwil, insya Allah akan hadir di Kota Sukabumi. Ya mudah-mudahan nanti pun kami akan menyampaikan kegiatan-kegiatan di PDR Kota Sukabumi ini. Ya, makanya nanti insya Allah ini 1.000 guru ya yang online, 1.000 guru yang offline, termasuk siswa. Ya, pusatnya insya Allah kegiatannya ada di LPI. Ya, karena kemarin dari Kementerian Agama meminta lokasi yang luas, katanya parkirnya luas, ya, mencari lembaga pendidikan yang luas tempatnya. Saya udah nyari di mana-mana, khususnya di Kota Sukabumi. Kayaknya kembali lagi ke LPI gitu. Bukan berarti karena saya ketua PD atau bendahara umum, tidak. Cuman karena melihat dari Kemenagnya langsung melihat website kami gitu. Ternyata oh ini kok LPI luas, katanya di sini aja Kang. Nah, ya udahlah kalau gitu di sini. Makanya insya Allah di bulan ini kita akan ada kegiatan besar dengan Ibu Menteri. Ya insya Allah kami akan undang Bapak Ibu nanti semuanya peserta guru berprestasi di kegiatan kunjungan Ibu Menteri. Ya, termasuk tadi kami sudah komunikasi dengan Pak Kemenag, Pak Kemenag, Kang ini mah harus dirapatkan bersama-sama ya untuk mempersiapkan karena ini yang datang bukan pejabat provinsi saja tapi pejabat dari pusat. Nah, ibu-ibu dewe ya Dharma wanita di Kementerian Agama itu pun mengenal beliau. Nah itu insya Allah kegiatan itu di bulan September, namun tanggalnya nanti insya Allah akan ditentukan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, insya Allah di hari Sabtu besok tanggal 6 itu puncak kegiatan harlah. Ya, makanya hasil nanti dari Pak Lukman dan para pengawas, hasilnya akan diumumkan nanti di tanggal Sabtu besok tanggal 6 ya di jalur. Tadinya mau di gedung Pelhut, cuman tadi asar ada informasi mau ada perbaikan di Kementerian Agama pembangunan, makanya kami alihkan ke jalur ya dekat SD Askia. Nanti Bapak Ibu yang insya Allah terpilih, mohon kehadirannya di tanggal 6. Ini dihadiri juga oleh Pak Kemenag, Pak Kasih, dan semua para pengawas akan hadir ya, untuk acara nanti puncak yang pemberian penghargaan PGM Award, memberikan penghargaan juga kepada guru yang berprestasi, termasuk kemarin lomba-lomba yang sudah dilaksanakan baik seni maupun olahraga. Ya, karena yang seni olahraga ini akan diikutsertakan nanti di bulan November, awal November ya di Stadion Pakansari di Kabupaten Bogor. Ya, insya Allah untuk lomba-lomba yang kemarin sudah kita lombakan. Nah itu, jadi mudah-mudahan nanti di hari Sabtu Bapak Ibu bisa hadir semuanya, ya bisa melihat, menyaksikan siapa yang mendapatkan PGM Award-nya. Saya tidak akan buka siapa-siapanya, walaupun datanya sudah ada, termasuk yang guru berprestasi yang insya Allah malam ini akan disampaikan secara gamblang oleh Pak Lukman sebagai pengawas dari Kementerian Agama. Itu saja dari kami. Sekali lagi mohon maaf kalau tidak banyak-banyak perkataan ataupun terlalu banyak kata yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini lagi mabit, lagi ada iktikaf dan mauludan. Jadi insya Allah kami akan mengikuti secara online. Itu saja Pak Lukman ya. Kepada Bapak Ibu hatur nuhun, kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat mungkin Haji, Haji Naji, mungkin dibuka secara resmi kegiatan lomba PGM Award ini Siap, siap. supaya lebih berkah oleh Pak Haji. Siap, siap. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami membuka Bismillahirrahmanirrahim. Perlombaan PGM Award berdedikasi dan juga PGM Award yang guru berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Ya, dilajeng Pak ya, Pengawas. terima kasih Pak Haji, terima Siap. kasih Pak Haji Naji. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi eh, kata-kata pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPD PGM Indonesia Kota Sukabumi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan, kelancaran segala urusannya, dan keluasan rezekinya. Dan insya Allah kita semua pasti berharap beliau bisa menakodai PGM Indonesia demi kemajuan madrasah di Kementerian Agama Kota Sukabumi khususnya dan juga untuk kesejahteraan guru-guru madrasah di Kota Sukabumi ini. Baik, mohon izin share saya di sini untuk yang mengikuti lomba ini ya.
Silahkan dilanjutkan Pak Sanda. Pak Sanda, di sini terpantau baru 26 soal ya. Ah, ini sebetulnya rahasia ini, jangan di-share ya. Tapi ini masih ada kesempatan Pak Sanda. Baru salah 6. Siapa tahu nih yang lain bisa menyusul ya. Nah, karena ini sistemnya sistem penugasan, jadi mohon izin Bapak Ibu, penugasan ini mungkin bagi yang terlambat bisa mengikuti nanti, tapi batas waktunya tetap satu pertanyaan itu dibatasi sekian eh, menit gitu ya, dibatasinya. Baik, barangkali ada Assalamualaikum. hal yang perlu Assalamualaikum. ditanyakan dari teman-teman yang peserta. Ada yang mengalami kendala? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Assalamualaikum Pak Bang Sanda. Sa. Punten Ya, di abdi teh itu atos 50 soal terus mung tadi teh telat abdi teh ningali waktos itu. oh gitu. Oh iya, iya. Mohon Ya itulah barangkali ya. Karena diatur waktunya terlalu eh, cepat sangat nggak lihat terbatas. waktunya. Waktunya sangat terbatas. Iya Jadi agak terburu-buru tadi kurang yang konsentrasi lain lihat mungkin waktu di atas. yang belum mengisi, ya silakan nanti ya. Tapi yang jelas tadi udah kelihatan Pak Sanda nilainya paling tinggi. Wah, Barangkali yang lain belum itu selesai, kelewat silakan. banyak banyak terlewat oh, bos. Aduh, Oh tadi gitu ya. waktunya nggak lihat ada waktu di atas itu. Ada waktu ya, betul-betul ya. Iya, cuma Ya, mungkin waktunya mohon terlalu maaf, cepat. tadi saya belum sempat menyampaikan mengenai limit waktu setiap soalnya. Baik, baik, Karena terima kasih. paling banyak itu 30 detik. Waduh, kalau 30 detik mikirnya aja repot ya. Ya, ini Terima ada kasih Bang Ustaz kesempatan yang belum mulai. Yang bernobrol. belum mulai, silahkan. Yang belum mulai. Bu Ice, gimana? Ada kendala nggak Bu Ice? Alhamdulillah Ibu enggak, tuh. Pak. Alhamdulillah Sudah, enggak. sudah diisi Bu? Ya, Sudah diisi mulai. semua. Oh iya, Ya, silakan, silakan. Hati-hati dengan waktu ya. ya, ya. Hati-hati Makasih, dengan Pak. waktu. Ya, nah, ini ada yang resen. Silakan. Yang resen Ibu Irma, gimana Ibu Irma? Ada Sudah selesai Pak kendala? mengerjakan. Tapi Sudah waktu selesai? ya, tapi waktunya itu Pak banyak yang terlewat Oh iya ya. Ya itulah Bu. dan ada berapa Mohon dan maaf, mohon yang maaf. Ya terlewat. ini kan namanya juga seleksi ya Bu ya. Jadi Leres, kita leres. bukan Ya, Pak, permainan. Ya, mohon jadi maaf, Pak. i- Pengawas ya izin bertanya. Ini silakan. saya mengerjakan, berarti saya keluar Zoom dulu, Pak ya? Oh iya, boleh Ibu keluar Zoom dulu. Ah, Siap, ah. Iya. siap. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Ya, jangan lupa waktu ya, Ibu ya. Waktunya sempit, Bu. Nah, ada lagi yang belum paham, Kang Baden sedang mengerjakan? Nah, masih ada waktu kesempatan bisa menyusul Pas Anda tadi yang nilainya 20 soal bisa terjawab ya, hanya karena waktu gitu ya. Ini pelaksanaan dikira nanti setelah selesai pembinaan. Ya, ya boleh mau dikerjakan kapanpun boleh karena batas waktunya sampai jam 12 malam itu. Karena ini diterapkan PR gitu ya, berupa PR. Pak Jujun bagaimana? Sudah selesai? Kelihatannya Pak Jujun juga termakan waktu ya, Pak Jujun ya? Ya. Bapak maaf, Ya, ini bisa bisa ini Pak bisa diperbaiki, bisa mengisi kembali atau tidak Pak kalau yang sudah selesai? Ini siapa ini yang bertanya nih? Bu Irma Pak, Oh, Bu Irma. Mohon maaf Ibu, eh, cuma nggak bisa. sekali ya Pak ya? Cuma Hmm, sekali karena ini ya, kan namanya juga seleksi ya. ya Ya, siap. seleksi. Ya, kita Ya. mohon maaf barangkali yang belum mendapatkan nilai terbaik, mohon maaf. Karena ini saya juga dari awal mensyaratkan bahwa guru-guru bisa mengikuti kegiatan ini diberi surat tugas oleh kepala madrasah. Konsekuensinya kan kalau surat tugas, Bapak Ibu bisa mendapatkan surat tugas dan juga nanti akan ada ya sedikit transport mungkin ya atau untuk mengganti pulsa gitu ya dari dana bos karena Ya. ada undangan, ada surat tugas dari kepala. Nah, untuk menggantikan pulsa insya Allah ini
Ada mungkin dari Dana Bos. Iya, siap Baik, Pak. Terima kita kasih akan Pak. mulai ya Bapak Ibu. Bagaimana cara kita eh, membuat eh, akun ya Bapak Ibu, mulai dari membuat akun saja dulu. Saya akan buka eh, sebuah akun, misalkan yang ini ya. Hmm. Langkah pertama Bapak Ibu, ketika kita ingin membuat akun Quizizz, ya kita buka dulu Google Chrome, lalu kita ketikkan Quizizz. Nah, sekarang Quizizz itu berganti nama menjadi Wayground, ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ya login, tentu Bapak Ibu tinggal melanjutkan. Tapi kalau belum, misalkan tinggal kita klik sign up saja. Nah, dari sign up, kita bisa sign up menggunakan Google ya, menggunakan Google. Nah, seperti ini. Lalu kalau ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu, kita bisa klik ya akun kita, ya akun yang akan kita jadikan sebagai akun di Quizizz. Kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya lanjutkan ya, kita klik lanjutkan. Nah, kemudian ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana Anda menggunakan Wayground ya? Untuk sekolah, kita klik untuk sekolah. Apakah Anda seorang guru, administrator, atau siswa? Kalau kita mengklik guru, nanti kita bisa membuat soal ya, membuat soal. Ya, kita klik saja. Bapak, mohon maaf mengganggu. Saya nggak Iya, bisa silahkan. login ya, Pak. Nggak bisa login ke Quizizz-nya ya? Kenapa ya? Oh ya, Eh, coba Ibu yang digunakan apa Bu? HP atau laptop? HP. Oh ya, kalau menggunakan HP, Ibu bisa klik akunnya, kemudian keluar dulu. Keluar Keluar. dulu. Heeh. Oh, siap. Ya, buka background-nya, kemudian kalau muncul akun Ibu, diklik, kemudian keluar. Kalau sudah keluar, nanti Ibu ya login sebagai siswa. Nah, kalau sudah login sebagai siswa, Ibu tinggal masukkan kode kelasnya yang tadi ya. Masukkan kode kelasnya. Kenapa Ibu nggak bisa memasukkan kode kelas, nggak bisa login lagi, gagal login? Karena Ibu sudah mendaftar sebagai guru. Nah, sekarang kita daftar sebagai siswa, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah masuk sebagai siswa, lalu masukkan kode kelasnya. Kode kelasnya yang sudah saya kirim di grup ya. Gimana Pak? Maaf, tadi keluar dulu. Gimana Ya, Pak? Masuk dulu, diklik akun keluar Ibu, dulu. kemudian Mm-mm. keluar logout ya, Ya, logout. udah. Sudah logout Sudah. pas sudah keluar. Kemudian Ibu tutup dulu aplikasinya. Background-nya Kemudian tutup dulu, buka kembali background-nya gitu. ditutup dulu. Kemudian buka lagi. Nah, buka Mm. lagi. Jadi masuk, Kemudian nanti Ibu masuk sebagai lagi. siswa ya, jangan sebagai guru, Siap, siap. sebagai siswa. Muncul Bu Ya, bentar Pak. sebagai siswa. Ya, saya pandu ya. Yang lain yang belum bisa, Bu Ice, silahkan. Atau yang lain, Bu Irma. Oh, Bu Irma sudah ya. Bu Irma sudah. Gimana Bu Iin? Bisa? Saya stop share dulu ya. Baik, di sini ada
21 yang hadir, barangkali ada yang ingin ditanyakan mengenai kurikulum berbasis cinta, kemudian pembelajaran mendalam ya. Kita kita sharing saja. Kalau materi sudah banyak, materi kita dapatkan dari webinar-webinar. Bapak maaf setelah masuk ke siswa terus kemana Pak? Kemudian masukkan kode di bawah ada kode Bu. Diklik di kotak yang warna putih itu kode. Kode kelasnya ya. Iya, kode kelasnya masuk kode kelas. Tapi ini kita mulai, ini daftar dulu di sini Pak. Yang saya ketik Boleh. tadi siswa Boleh daftar dulu. daftar dulu, kemudian daftar, masukkan lagi email, Mm-mm. kemudian sebagai siswa. Baik, coba saya daftar dulu Pak ya. Maaf Heeh. mengganggu terus ini Pak. Nggak apa-apa. Kita sambil Ya, berjalan, nggak apa-apa, Bu. nah, Pak. Iya. Nah, jadi saya lanjutkan, Bapak Ibu. Di dalam kegiatan pembelajaran mendalam, itu kan mempunyai eh, prinsip yang pertama mindful, yang kedua meaningful, yang ketiga joyful. Ya, jadi mindful itu berkesadaran. Ya, bagaimana kita mengajak siswa menyadari bahwa betapa pentingnya materi yang akan disampaikan. Ya, kemudian kita hadirkan rasa eh, berasa perlu ya, merasa semangat gitu di dalam belajar, sehingga chemistry antara siswa dengan materi ajar itu kena. Ya, apa pentingnya materi ini? Kemudian yang kedua adalah meaningful, jadi kebermaknaan. Jadi pembelajaran itu bermakna. Pembelajaran ini akan mendatangkan manfaat dalam kehidupan. Ya, apa yang dipelajari pasti kita akan rasakan manfaatnya, tidak walaupun tidak pada saat itu di kemudian hari. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah joyful, jadi menggembirakan. Menggembirakan dalam artian pembelajaran di kelas itu, anak merasa dimuliakan, ya. Kemudian mereka mendapatkan rasa eh, senang, ya, ketika mereka belajar mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, bagaimana kita mensinkronkan antara pembelajaran mendalam dengan kurikulum berbasis cinta? Ya, jadi kurikulum berbasis cinta ya yang dicetuskan oleh Bapak Menteri kita ini menginginkan bahwa semua guru, semua siswa ya menghadirkan rasa cinta dengan pedomannya panca cinta. Panca cinta itu apa? Yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada diri sendiri dan orang lain, cinta kepada ilmu, cinta kepada bangsa dan negara, cinta kepada lingkungan sekitar. Nah, bagaimana proses menerapkannya dalam kehidupan pembelajaran di kelas? Bapak Ibu tentunya menggunakan perencanaan terlebih dahulu, ya. Perencanaannya seperti apa? Nanti kita akan bahas, ya. Nah, sampai di sini barangkali ada yang perlu didiskusikan. Silahkan dibuka saja mikrofonnya ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur punten ya pemirsa. Ya, Pak. Ya terkait dengan kurikulum berbasis cinta ini kan kita baru apa namanya mendapatkan kabar angin lah kalau dikatakan kabar angin
Karena kenapa? Karena sebagian guru di bawah itu kan masih masih apa ya, masih fokus dengan kurikulum merdeka. Nah, ini kalaupun kita mau ini realisasinya itu kapan ini sebenarnya yang harus kita realisasikan itu? Apakah tahun sekarang, apa tahun depan, atau seperti apa? Terlebih lagi ketika kita di bawah itu kan sebagian besar guru hanya baru mendengar saja kata-kata berbasis cinta itu. Mungkin juga mungkin ya seolah-olah kan ini kalau guru yang tertentu mungkin hanya memaknai, loh kok kata cinta kok kayaknya sederhana sekali. Bahkan kalau kita melihat tidak seperti itu sebenarnya. Tapi guru-guru kita yang di bawah ini seperti kata yang sangat sederhana atau mungkin dikatakan lelucon gitu ya. Kok kurikulum cinta gitu. Mungkin pemahaman yang di bawah ya, mohon maaf ini hanya memprediksi saja. Setelah saya mendengar dari Bapak pengawas kita nih yang luar biasa, ternyata ya memang sudah sangat lengkap, termasuk di dalamnya ada filosofinya, kemudian ada paradigmanya. Memang kurikulum cinta ini memang sangat luar biasa. Tetapi sampai di pemahaman guru di bawah itu belum sampai ke sana gitu. Mohon seperti apa gitu sebaiknya untuk saat ini guru-guru ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Sanda. Saya tanggapi langsung bahwa kegiatan pendampingan atau pembinaan ini salah satunya adalah untuk mensosialisasikan mengenai kurikulum berbasis cinta dan sebetulnya kalau dari pusat belum ada ya kegiatan pelatihan atau diklat ya khusus untuk guru, untuk kepala, untuk pengawas belum. Ya, kalau di Dinas Pendidikan sudah banyak kegiatan yang melibatkan guru, kepala, pengawas dari mulai jenjang pusat kemudian ke provinsi karena mereka punya anggaran. Sedangkan di Kementerian Agama meskipun sudah di launching ya oleh Bapak Menteri Agama mengenai KBC ini, tapi action di lapangan mungkin karena terkendala tadi ya mengenai biaya. Nah, jadi bagaimana dan kapan kita akan bisa melaksanakan? Nah, sebetulnya kapan kita akan melaksanakan setelah di launching itu harus sudah kita laksanakan ya karena sudah ada keputusan Dirjen Pendisnya. Nah, lalu di bawah bagaimana? Banyak sekali guru yang belum memahami mengenai kurikulum berbasis cinta itu. Sebetulnya kita sudah melaksanakan, Pak, kegiatan pembelajaran di madrasah itu dengan pendekatan KBC tadi. Ya, salah satunya misalkan dari prinsip cinta Allah, bukan cinta kepada Allah ya. Eh, kita pastikan bahwa dalam pembelajaran sehari-hari di madrasah itu tidak kita cinta itu dijadikan sebagai subjek, lalu Allah itu sebagai objek, tidak. Tapi kita sebagai eh, guru, sebagai siswa merasakan hadirnya cinta ya kepada Allah yang biasa kita laksanakan saja dalam kehidupan sehari-hari di madrasah ketika guru mengajak siswa untuk ngambil wudhu, lalu sholat duha, lalu apa lagi? Lalu mengaji ya. Hafalan, Nah, itu hafalan adalah surat-surat pendek. wujud kita ya, cinta Allah ya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an itu yang merupakan firman Allah. Berarti wujud kita cinta kepada Allah diwujudkan dengan kita ya melaksanakan sholat sunnah duha, melaksanakan sholat wajib, sholat berjamaah duhur. Itu adalah wujud cinta kepada Allah. Nah, jadi mulai kapan? Sebetulnya dari sekarang juga kita sudah mulai ya melaksanakan kurikulum berbasis cinta itu. Lalu di dalam melaksanakan eh, pembelajaran, sebelum pembelajaran siswa diajak untuk merapikan kelas, ya membersihkan kelas. Itu wujud cinta apa? Cinta Lingkungan. lingkungan ya, cinta lingkungan sekitar kita. Nah, jadi kurikulum berbasis cinta itu jangan berfokus kepada bagaimana kita menyusun RPP, bagaimana kita menyusun modul ajar, tetapi
mari kita hadirkan KBC itu dalam pembelajaran sehari-hari. Kemudian ketika kita menyampaikan anti bullying, itu juga wujud cinta kita bahwa cinta kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Janganlah kita melakukan bully, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Nah, dalam secara administratif, ya bisa saja kita mencantumkan, menghadirkan poin-poin Pancacinta itu dalam pembelajaran di RPP itu dicantumkan. Misalkan faktor cinta lingkungan, faktor cinta diri sendiri dan orang lain. Kemudian ketika kita mengajar, ada yaitu cinta apa? Cinta ilmu kan? Nah, itu juga kita cantumkan di dalam pembelajaran sehari-hari bahwa Pancacinta itu diwujudkan dalam pembelajaran di madrasah. Nah, kembali kepada pembelajaran mendalam tadi ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan prinsip dari pembelajaran mendalam. Apakah ini berlawanan? Tentu tidak ya. Seperti panah ini berlawanan, tapi dalam pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta tidak ada yang berlawanan gitu ya. Nah ini Pancacinta itu hubullah ya, kemudian cinta ilmu, cinta diri dan orang lain ya, cinta bangsa dan negara, cinta lingkungan. Nah jadi di dalam penyusunan eh, perangkat pembelajaran ya, saya yakin Bapak Ibu sudah memahami bagaimana menurunkan CP ke TP ya. Jadi di dalam CP itu kan ada materi dan ada kompetensi. Kompetensinya apa? Materinya apa? Jadilah itu tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran, bagaimana kita bisa mencapai tujuan pembelajaran itu? Maka itulah alur tujuan pembelajaran. Dari alur tujuan pembelajaran, kemudian kita eh, refleksikan ke dalam modul ajar. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran dari mulai di dalam modul ajar itu kan yang wajibnya ada identitas, ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran, ada proses, dan ada assessment atau penilaian, ya. Nah, seperti ini. Jadi membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini wujud dari cinta Allah. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Itu wujud cinta ilmu. Kemudian menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi. Hubun nafs, ya, atau cinta ya terhadap diri sendiri dan orang lain. Meningkatkan kesadaran keluargaan dan kesehatan, ya, ubuwaton wal bilad. Mampu berkomunikasi efektif, hubun nafs. Nah, jadi sebetulnya bisa diintegrasikan antara pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta itu dalam pembelajaran sehari-hari. Itu barangkali ya tanggapan saya terhadap eh, Pak Sanda ya. Mudah-mudahan bisa direalisasikan. Sebetulnya kita sudah melaksanakan, Mas Anda ya. Hanya kita belum sadar saja bahwa itu adalah KBC. Eh, Iya, Hanya mungkin terima. ada retak-retak gitu ya dalam pembelajaran sehari-hari. Terkadang kita menghadapi siswa yang kurang semangat belajar gitu ya. Ketika kita mengajar, anak ada yang keluar masuk, kemudian ada yang mengantuk, kemudian ada yang bolos, ada yang jarang masuk. Nah, barangkali itu dinamika bagaimana kita mengembangkan potensi diri kita dalam kemampuan pedagogik ya. Nah, kemudian disampaikan dengan metode-metode, kemudian bagaimana kita model-model pembelajaran lebih dikemas lagi lebih baik. Tentu Bapak Ibu saya rasa lebih paham dari saya ya, karena Bapak Ibu sudah mengajar tentunya sudah lama, pasti bisa menyesuaikan ya. Barangkali ada masalah lagi bagi yang peserta, silakan. Yang peserta lomba, kalau ada permasalahan silakan disampaikan. Mudah-mudahan tidak ada permasalahan ya. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Adakah yang bisa nanti mengalahkan Pak Sanda?
ya. Nah, karena waktunya hanya dua. Pak Jujun, gimana Pak Jujun? Ada permasalahan? Pak Jujun masih ada di sini? Oh, sudah tidak ada ya, Pak Jujun. Nah, sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu. Eh, Mengenai strategi implementasi kurikulum berbasis cinta dan juga pembelajaran mendalam secara holistik di kelas ya. Jadi strategi implementasi di kelas itu bangun relasi positif guru dan siswa. Nah, membangun fondasi emosional ini merupakan prinsip yang tadi mendasar adalah mindful. Mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, ya, mendesain pembelajaran mendalam. Nah, ini lebih kepada meaningful. Jadi berkebermaknaan. Apa sih manfaat kita belajar bahasa Arab ini? Ya, tentunya anak-anak nanti akan bertanya begitu. Kenapa sih susah-susah kita harus menghafalkan mufrodat misalkan? Nah, kita harus menyampaikan ya betapa manfaatnya bahasa Arab dalam kehidupan nanti. Kita bisa mengerti Al-Quran, kita bisa berbahasa dengan lancar, fasih, ya. Kemudian dimunculkan contoh-contoh orang yang sukses dalam menguasai bahasa Arab, ya. Kemudian sisipkan nilai kasih sayang, kerjasama, dan kepedulian sosial di setiap topik, ya. Jadi menggabungkan nilai empati dalam kurikulum. Nah, jadi tadi ada sebetulnya format di dalam eh, RPP itu tidak ada yang baku, Bapak Ibu. Hanya kalau saya lihat di panduannya ya, itu di dalamnya itu dicantumkan ada 8 profil lulusan, ya. Apa itu 8 profil lulusan itu? Kalau kita ingat-ingat lagi, yaitu adanya Di beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Ah, kemudian kewargaan, ya, bentar. kewargaan Pak. Kewargaan, apalagi Ibu? Penalaran Penalaran kritis, kritis, kreativitas, ya, kolaborasi, kolaborasi, ya. Kemudian apa kemandirian, lagi? Kesehatan. Ya, kesehatan, dan kesehatan, komunikasi. apalagi Komunikasi. kemandirian, komunikasi ya. Jadi saya juga sulit menghafalnya ya. Jadi memang karena baru gitu ya. Jadi di dalam RPP itu anak ketika belajar tentang kalau matematika misalkan bangun dan ruang ya, maka anak itu akan diajarkan bagaimana membuat kubus. Nah, di situ ada kolaborasi misalkan ya. Ya, Bu Desi, di sini ada Bu Desi. Mana suaranya Bu Desi? Oh iya, Bu Desi. Dibuka mikrofonnya, Ibu. Ya, kalau Ya, mau hadir ngasih Pak, tanggapan. ada Ya, materi yang esensi Ibu yang di kelas 9, kira-kira materi apa, Bu, yang ingin diajarkan? materinya pangkat atas sebenarnya, Pak. Apa, Bu? Pangkat atas sebenarnya. Pangkat tak sebenarnya. Kira-kira 8 profil lulusan apa yang ingin nanti diperkuat dalam materi itu? Beriman dan bertakwa, Pak, masuk. Iya, masuk. Jadi boleh lebih dari 3 ya. Minimalnya 3 ya. Ada 3 8 profil lulusan itu. Ya, Mm-mm. Apalagi Bu? 2 lagi. Kolaborasi ada? ada Pak, masuk. Ada kolaborasi. Komunikasi ada? Ya, komunikasi Oh bisa iya, nah seperti itu dibentuk ya. Jadi akar. di dalam modul ajar atau RPP itu salah satunya dicantumkan 8 profil lulusan. Juga kita cantumkan KBC di situ secara Iya. eksplisit, misalkan cinta terhadap lingkungan, karena kita bisa ajarkan tak se apa pangkat tak sebenarnya itu ya.
kita analogikan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Mm-mm. Ya, seperti itu. Berikutnya, terima kasih. Oh, itu ya. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya ini adalah materi yang apa Assalamualaikum. ya, masih saya pelajari juga. Dan insya Allah Bapak Ibu mengenai kurikulum berbasis cinta, ini tanggal 15 saya akan didiklat ya. Didiklat oleh Pusbangkom. Kalau dulu mah Pusdiklat ya. Khusus untuk pengurus Pokjawas Madrasah Nasional tanggal 15 itu ya, kita akan melaksanakan kegiatan 15 sampai 18, jadi 4 hari. Asalnya tanggal 8 ya, kemudian mundur lagi ya. Mm. Karena kemarin ada kerusuhan di mana-mana ya, kita khawatir mungkin Pak Kapus Bangkom juga merasa khawatir perjalanan kawan-kawan ada yang dari Aceh ketika sampai di bandara ya, perjalanan orang-orang Surabaya yang ketika sampai di Senen ya, banyak sekali kerusuhan. Nah, insya Allah mohon doanya. Nah, ini ada yang resen juga. Siapa nih yang resen? Nah, oh nggak ada ya? Kita hmm, baik. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam pembelajaran di madrasah, saya tekankan sekali lagi, Bapak Ibu jangan merasa canggung ya, mengenalkan kepada guru-guru yang lain ya tentang KBC dan pembelajaran mendalam, sambil kita juga belajar secara mandiri ya. Terus cari informasi baik itu melalui webinar-webinar, melalui platform-platform misalkan. Kalau kita ingin membuka platform di apa ruang guru ya. Nah, contohnya ini di ruang guru, Bapak Ibu bisa mencari informasi di ruang guru itu ya, ruang guru, ruang GTK ya, ruang GTK. Nah, di sini bisa Bapak Ibu mengkaji ya mengenai pembelajaran mendalam itu seperti apa ya. Nah, ini tidak perlu login ya. Kalau dulu kan harus login gitu ya. Nah, baik, ini saya lanjutkan ya yang tadi terpotong tadi mengenai background. Bagaimana kita mengkaitkan background dengan pembelajaran mendalam dan KBC tadi. Ini kita pilih apa ya? Bebas ya, pilih apa. Misalkan matematika boleh kelas 9 misalkan ya. Seperti itu. Nah, ini stop dulu. Share lagi. Lanjutkan. Nah, kalau sudah, nah ini kan pertanyaannya tidak pernah ya boleh. Kemudian mari kita mulai. Nah, ini ya, mohon maaf tadi terpotong. Ketika kita sudah mempunyai akun di Wayground, Bapak Ibu, di sini kita bisa cari perpustakaan. Oh, ternyata di sini belum ada karena memang kita belum membuat ya soal. Jadi di kuisis itu belum kita membuat soal. Nah, bagaimana caranya? Cara membuat ya kita klik buat atau tanda plus di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat penilaian atau bisa membuat presentasi, video interaktif, analisis, kartu flash, ya, dan seterusnya. Nah, untuk membuat presentasi, Bapak Ibu bisa mengimpor konten. Misalkan nih ya, buat pelajaran baru, kita impor konten, ya, atau tambahkan slide kosong, ya, Bapak Ibu. Lalu kita impor konten. Nah, kita cari mana nih materinya yang ingin kita unggah. Nah, kita unggah dari perangkat Anda. Ya, kita klik unggah. Nah, misalkan nih, saya ingin eh ya, misalkan nih strategi atau yang mana ya? Misalkan boleh yang ini nih. Kita impor ya, mengimpor konten Anda. Nah, jadi kita ambil PPT yang sudah kita
miliki tadi, kita impor, dimasukkan ke dalam background ya. Nah, kita masukkan ke dalam background. Ya. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu ya memproses background ini memproses presentasi kita. Ya. Nah, contohnya ini masih terlihat ya Bapak Ibu ya. Iya. Ini kita impor slide-nya sampai nanti muncul semuanya slide itu. Ya, barangkali ada permasalahan-permasalahan yang tadi kesulitan untuk ikut kuis ya. Boleh Bapak Ibu nanti tanya. Ini masih mengimpor konten nih. Mengimpor konten. Nah, kita akan belajar dari mulai tadi membuat akun, kemudian kita membuat presentasi di hadapan peserta didik ya untuk disampaikan di kelas ya. Sampai kita membuat soal ya, sampai kita membuat soal. Ya. Ya, saya stop share dulu ya karena lama ini. Ya, di sini ada Ibu Awit. Assalamualaikum Bu Awit, gimana kabarnya? Ada juga siapa lagi ya? Saya sapa nih. Banyak ini. Waalaikumsalam, Bapak. Punten Iya. Bapak ikut belajar. Oh iya iya, nggak apa-apa. Saya seneng banyak yang merasa haus dengan ilmu ya. Kita sama-sama belajar ya Bu ya. Saya nggak mengajari, mohon maaf. Kemudian ada juga Bu Neneng. Gimana kabarnya Bu Neneng? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah sehat ya. Ya, Ada Pak Asep alhamdulillah. Saipullah. Gimana kabarnya Pak Ya. Asep? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ibu Dewi Yulianti, Ibu Erlin Herlina, Ibu Ice. Ibu Ice gimana suaranya nih nggak kedengaran Bu Ice? Ibu Ice sudah selesai menjawab belum? Bu Ice ini peserta ya? Iya, Ah, ada kendala nggak Bu? alhamdulillah sudah selesai. Bung Oh hasilnya sudah tahu. selesai. Iya iya iya. Maaf Bapak, itunya suaranya ke sini kan sinyalnya rada jelek gitu. Jadi Oh kadang-kadang iya. kedengaran, kadang-kadang enggak gitu materinya. Oh gitu ya. Ya nggak apa-apa ya Bu ya. Nanti Iya, hasilnya kita serahkan aja Bu ya iya, pada kenyataan kita. Yang penting sudah berikhtiar ya. iya, Oke. iya, iya, udah berikhtiar. Makasih Ya, Pak ilmunya Pak. insya Allah ya sama-sama. Siapa lagi nih yang hadir? Ada Ibu Erlin, Ibu Iin tadi sudah ya, Ibu Iis Solihat. Assalamualaikum Bu Iis. Ah ini ada Ibu Kepala MILPI. Assalamualaikum Ibu. Ya, dibuka boleh mikrofonnya, Bu Kamalia. Ada juga Bu Lilis. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam. Gimana sehat Ibu? Alhamdulillah loh Pak. Alhamdulillah, iya, iya, iya. Gimana di sekolah Bu, di madrasah? Ya, alhamdulillah sekarang masih banyak kegiatan, Oh banyak gitu ya, ya, ya. ya, lumayan, lumayan padat. Iya, iya. Saya pingin nanti kalau saya dapat ilmu dari Pusbangkom, kita ngumpul lagi sama-sama gitu ya. Insya Allah tanggal Iya, 15 Pak. nanti. Iya, mohon mangga Bapak. Nah, Minimal perwakilan dari sekolah 1 orang gitu Pak, bagian kurikulum. oh gitu ya. Siap, siap, Ya, siap. jadi setelah Bapak dari sana Mm-mm. kumpulkan di Sukabumi gitu.
Satu Mm-mm. sekolah minimal satu orang bagian kurikulumnya, gitu. Insya Di Allah, sharing ya. langsung, Pak. Ya, 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 insya Allah. Iya, soalnya kan kalau udah ada regulasinya berarti harus segera gitu. Ya, baik, baik, baik. Nah, ini ya, Bapak Ibu, ini sudah berhasil, Bapak Ibu, kita impor ya. Kita impor slide-nya ke dalam Wyground atau Quizzes tadi ya. Quizzes tadi ya. Nah, coba saya stop dulu. Saya share lagi. Berikutnya. Nah, apakah ini jadi untuk mengajar, mereview, latihan, atau lainnya? Ya, kita untuk mengajar dulu ya. Karena ini presentasi mau kita ajarkan. Nah, Bapak Ibu, ini sudah muncul presentasi ya. Presentasi sudah muncul. Dan ini kita bisa edit dulu Bapak Ibu. Mulai mengedit ya. Nah, jadi di Wayground itu bukan hanya kuis saja atau soal saja, bisa juga kita membuat presentasi. Bahkan bisa presentasi ini bisa interaktif ya, bisa interaktif. Jadi ketika kita, nah ini contohnya mau kita mulai mengedit ya. Nah, kita edit. Misalkan, mana nih yang mau diedit? Ini PPT punya Pak Ahmad Sugiharto. Nah, seperti ini. Nah, ini karena sedikit terhalang oleh tampilan. Nah, ini kita bisa membuat pertanyaan juga dari slide itu. Misalkan ya, eh, sholat bukan hanya ibadah, tapi juga pembelajaran sains. Ya, nah nanti kita akan munculkan pertanyaan, ya, pertanyaan di sini. Di slide berikutnya itu kita bisa jadikan pertanyaan. Ya, itu menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini slide-nya ada 10 ya. Belajar sains dari sholat nih kata Pak Ahmad Sugiharto. Ya, seperti ini bentuknya. Sholat mencegah kemungkaran. Kemudian bagaimana menentukan arah kiblat di dalam sains itu kan ada eh, apa namanya ilmu ilmu pengetahuan alam ya. Ya, untuk mengukur jarak, untuk mengukur arah dengan kompas, ya, seperti itu. Nah, jadi eh, bisa kita kaitkan multidimensi di dalam pembelajaran. Pembelajaran mendalam kita kaitkan dengan pembelajaran dengan KBC ya, dengan pendekatan KBC. Kemudian bagaimana bersuci ya. Nah, di dalam bersuci di antaranya berwudu ya, itu syarat sahnya sholat, itu bagaimana kita diajarkan untuk cinta lingkungan misalkan. Bahwa Rasulullah ketika mengajarkan untuk berwudu, itu kan Rasulullah hanya memerlukan air hanya satu mud kalau nggak salah ya. Satu mud itu berapa ya? 500 mili kalau nggak salah. Nah, berarti diajarkan di dalam pembelajaran ilmu fikih ya di madrasah bagaimana cinta lingkungan dengan cara menghemat air ya. Kan kalau kita sekarang menggunakan air untuk berwudu itu nggak ada aturan ya. Ya digelontorkan keran itu sebanyak-banyaknya. Mungkin di kita karena air itu murah, tapi kalau di Arab zaman waktu Rasulullah itu sulit sekali untuk memperoleh air. Bahkan air itu lebih mahal harganya dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Nah, ketika Sayyidina Utsman bin Affan membeli sumur dari orang-orang Yahudi, ya, itu kan harganya mungkin kalau di sekarang mah berapa dinar itu ya? Hampir 1.000 dinar kalau nggak salah itu. Kalau dirupiahkan mungkin sekarang bisa triliunan itu. Ibaratnya seperti itu. Nah, di dalam gerakan sholat juga, nah, ini disampaikan Islam
bagaimana mengajarkan eh, dengan cara berolahraga ringan ya ketika melaksanakan ibadah sholat. Kemudian menjaga kesehatan maknanya ya. Berarti kalau kita kaitkan dengan KBC itu cinta pada diri sendiri. Apa manfaatnya pembelajaran mendalam? Anak akan merasa penting, merasa memerlukan pembelajaran gerakan sholat itu tidak hanya sekedar gerakan yang cepat-cepatan ya, tapi akhirnya nanti bahkan mungkin jadi sakit gitu ya. Tapi gerakan yang dilaksanakan dengan penuh kekhidmatan, runut ya, tidak terburu-buru ya, kemudian akan manfaat untuk kesehatan. Kemudian manfaat sholat berjamaah, ya Islam mengajarkan pahala 27 kali lipat, Sains mengajarkan adanya kebersamaan. Ini merupakan energi sosial. Oke. Kemudian slide berikutnya, nah, ini kesimpulan bahwa sholat adalah ibadah, sains, dan pendidikan karakter, mengintegrasikan iman dan ilmu. Panca Cinta, KBC, dan Deepening membentuk generasi ilmuwan. Ya, seperti itu. Baik, kalau sudah kita edit, kita simpan. Ya, ini dijadikan publik, gitu ya. Jadikan publik. Mata pelajarannya apa ini? Mata pelajarannya misalkan ya pengetahuan alam, ya. Nah, ini belum ada judul, kita beri judul misalkan. Judulnya adalah ya sholat, sholat dan sains. Ya, nah, kalau sudah kita simpan. Nah, ini nanti akan muncul di perpustakaan kita, ya, akan muncul di perpustakaan yang di sini. Nah, ada. Nah, sekarang bagaimana cara mengajarkan, mempraktikkannya? Ya, tadi mungkin kita adanya pendahuluan, adanya eh, kegiatan inti, adanya kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup kita akan membuat yaitu apa? Penilaian, Bapak Ibu ya. Kita buat penilaian di klik. Nah, untuk membuat penilaian itu, Bapak Ibu, kita bisa mengimpor ya pertanyaan atau bisa menggenerate dengan AI atau bisa membuat manual ya, bisa membuat manual ya. Contohnya, ini kita impor. Yang diimpor itu bisa dari perangkat kita berupa Google, Microsoft Word ya. Maaf, Microsoft Word. Kemudian kalau kita impor dari Google Drive harus sudah ada di Google Drive kita, ya, seperti itu. Contoh kita impor dari Google Drive. Kita mau menggunakan Google Drive yang mana? Ya, akun kita ada nggak di Google Drive kita? Nggak lanjutkan saja, gitu ya. Tapi karena saya belum membuat, kita unggah dari perangkat misalkan ya. Unggah dari perangkat. Mana ya? Misalkan kita sudah membuat, nah ini soal seleksi PGM Award misalkan. Kita klik, kemudian kita open. Nah ini proses mengekstrak. Mengekstrak ya. Mengekstrak. Nah kemudian kita boleh pilih bahasa. Bahasa keluarannya bahasa Indonesia. Kemudian preferensinya ya, grade-nya grade berapa misalkan karena ini untuk pelatihan, boleh pelatihan. Nah, kalau kita klik ya, hasilkan kuis dengan AI, maka dia akan membuat pertanyaan sesuai dengan keinginan AI gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kita tadi bisa mengimpor dari Google Drive atau dari upload PDF, kemudian bisa tempelkan pertanyaan di sini, kemudian kita bisa upload dari apa? Unduh dari formulir Google Form ya, atau dari Excel ya, seperti itu. Nah, kita coba hasilkan kuis ya, hasilkan kuis. Kita klik hasilkan kuis, nanti di sini akan ada proses ya. Proses
Seperti itu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu barangkali ada yang kurang dipahami ya mengenai manfaat background dalam pembelajaran. Silakan bisa menyampaikan pengalamannya di dalam proses pembelajaran bagaimana? Belum pernah Dibuka saja. mencoba Oh, belum ya? Iya, iya. Nah, karena jadi di kuisis ini Bapak Ibu eh, ya kalaupun tidak menggunakan internet, sisa tidak membawa HP, boleh juga bisa juga kita menggunakan paper test. Jadi mode kertas gitu. Cara mode kertas. Misalkan siswa dilarang membawa HP ya ke sekolah. Tapi kita ingin mengadakan pembelajaran interaktif menggunakan kuisis. Nah, itu kita bisa menggunakan evaluasi dengan menggunakan mode kertas. Jadi anak, eh, misalkan ini ya kertas ya, kertas seperti ini. Anak itu dibagi satu orang satu lembar kertas. Nanti di dalam kertas itu ada QR code. Dan kalau anak menjawab A misalkan ya, ini di sini akan terbaca ya, karena bentuknya akan berbeda-beda setiap kertas. Kalau menjawabnya begini, misalkan, nah ini jawabannya B. Nah, ketika diputar lagi ke sini, jawabannya C. Diputar lagi jawabannya D. Nah, ini akan terbaca nanti oleh eh, Quizzes atau Wayground. Cukup guru saja yang menggunakan HP dengan aplikasi Wayground yang terinstall di HP-nya Bapak Ibu guru. Seperti itu. Ada lagi tanggapan dari yang lain? Kita sampai jam berapa ya, Bapak Ibu? Kalau di rencana sampai jam 9 ya? Betul, ya sampai Iya, jam Pak. 9. Iya. Sampai jam 9. Berarti masih ada waktu kurang lebih ya 15 menit lagi lah. Ya, 15 menit lagi. Tapi, ini mau iya, boleh? mau mengikuti pembelajaran yang langkah-langkah yang Bapak tadi. Ini saya kan udah keluar ini dari akun siswa tadi mencoba, Mm-mm. tapi susah lagi gitu untuk ke guru kembali lagi ke yang tadi masukin kode kelas gitu Pak. Gimana ini? Kan dari diklik Hmm. akunnya Itu Ibu keluar menggunakan perangkat apa, Bu? HP. Oh iya, memang sulit Bu kalau di HP membuat soal di HP agak sulit. Ya Tapi berarti harus di kalau lab. Ibu sudah membuat di laptop, di HP nanti akan muncul gitu loh. Oh Kalau iya ya. akunnya sama, Ya, ya. pantes. Jadi memang Jadi kalau ini bikin soal harus di laptop, Bu. oh iya iya Pak. Mm-mm. Pantesan Iya, ini susah. Kenapa balik lagi ke yang ngisi soal gitu tadi. iya. Nah, jadi Iya gitu iya Ibu ya. pakai dulu laptop, ya. Kemudian Ya. langkah-langkahnya seperti saya sampaikan tadi dari mulai sign up, kemudian membuat presentasi, membuat soal. Nanti kalau di HP, login dengan email yang sama dengan yang di laptop, insya Allah akan muncul soal itu di HP. Nah, jadi pas di HP nanti Ibu tinggal mainkan sekarang. Kalau sudah mainkan sekarang, nanti anak-anak bisa mengikuti pembelajaran menggunakan Quizzes. Seperti itu. Iya Pak, terima kasih informasinya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain sebelum ditutup? Ya, ini kita manfaatkan eh, apa namanya teknologi informasi ya. Kalau zaman COVID kan kita sering gitu ya menggunakan Zoom itu. Sekarang udah selesai COVID, ya kita lupa dengan Zoom. Kemudian yang murah meriah itu ya Bu Lia, saya sering
menggunakan voice note ya waktu COVID itu ya, Bu Kamalia. Nah, jadi pembinaan melalui voice note Iya. kalau di grup WA itu. Nah, sekarang sudah tidak ada COVID, ya mendingan kita langsung saja ya datang. Nah, silahkan ada lagi permasalahan yang lain? Masih ada waktu. Oh, ternyata ini Pak Sanda tersusul oleh yang lain nih Pak Sanda. Pak, yang lain juga nih nilainya tersalip oleh yang lain. Nggak apa-apa ya. Ya, gimana Bu Iin sudah selesai menjawab soalnya? Bu Mira sudah selesai? Ada lagi? Mohon maaf, jadi yang tidak terdaftar nanti tidak akan saya masukkan ya. Nggak, kalau misalkan yang nggak daftar di lomba guru, tapi nilainya bagus, ya itu tidak akan dapat hadiah. Yang dapat hadiah yaitu yang sudah daftar lebih dulu ya. Ini kita sportif lah. Seperti Bu Iin ini kan sudah daftar, ya. Pak Sanda sudah daftar, kemudian Bu Ice juga sudah daftar gitu ya. Alhamdulillah sudah selesai Bapak. Oh, Alhamdulillah ya. Nggak tahu nilainya. Mudah-mudahan nilainya bagus ya Bu ya. Amin. Iya, iya. Terima kasih Baik, Pak. ada pertanyaan dari yang lain sebelum saya tutup kegiatan malam hari ini? Atur nuhun impona, impon ilmunya. Oh iya, ya Allah Pak Kiai, hapunten pisan deh, aduh, eh janten karepotan ya, Pak Kiai Badren. Bapak izin bertanya Pak. Oh iya iya, silakan silakan. Ini Pak, saya tuh kan baru menyimak sekarang-sekarang aja nih Pak ya KBC itu. Jadi sebetulnya Pak Mm-mm. yang paling mudah bisa diingat, yang bisa mudah diingat oleh saya pribadi gitu Pak ya, mengenai KBC ini dari kurikulum yang sebelumnya, intinya tuh apa ya Pak? Ya, Yang jadi membedakan dari kurikulum sebelumnya dan kenapa saya jadi kembali muncul nanya ke KBC? Ibu. Ibu sekarang di MTS menggunakan kurtilas atau kurmer? Kalau kelas 9 masih kurtilas Pak, kalau 7 8 udah kurmer. Ya, berarti di kelas 7 kita coba rancang dari sekarang apa itu KBC dengan panca cintanya, kemudian kita coba terapkan ya pembelajaran untuk di kelas 7. Kalau semua dikenalkan nggak apa-apa sih, semua dikenalkan ya dengan kurikulum berbasis cinta tadi. Eh, jadi kalau tadi esensinya apa dari KBC ini, esensinya sebetulnya kita ingin memperkuat anti bullying gitu ya. Itu yang pertama. Kenapa banyak sekali kekerasan di mana-mana? Itu karena mungkin ya ini adalah hasil dari pembelajaran zaman dahulu, zaman kita kecil mungkin ya diajarkan seperti itu. Kalau kita waktu kecil kan kalau nggak ngerjakan PR suruh ke depan, kemudian ya disambit pakai penggaris ya. Nah sekarang kan udah nggak musim ya mungkin seperti itu. Ya, kalau menurut Bapak Ibu yang mengalami dulu, ya seperti saya ini kan dulu siswa paling nakal Bu ya, jadi sering tidak mengerjakan PR betul. Jadi guru matematika terutama nih Bu Desi ini, ya itu paling killer gitu ya kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR itu kan 1 bulan sekali guru matematika itu beli penggaris kayu ya. Kalau dulu penggaris kayu ya. Mungkin bahkan tidak seminggu sekali mungkin harus beli penggaris kayu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bagaimana menghadirkan dalam kehidupan pembelajaran di kelas itu
nilai-nilai cinta, yaitu tadi cinta Allah, cinta ilmu, cinta diri sendiri pada orang lain, cinta bangsa dan negara, cinta lingkungan, ya seperti itu. Jadi intinya itu ya. Baik, paham, Bu Awit? Ya, masih di ini Pak. Masih bingung ya? Masih diresapi Pak. Iya, iya, iya. Soalnya Ya kata cinta-cinta mudah-mudahan itu nanti kan saya udah juga sering bisa gitu. menanyakan nanti hal-hal seperti ini ya. Diendapkan dulu Pak, insya Allah ya. Uh, ketika saya nanti di Hatur nuhun Pak. Pusdiklat nanti ya, nanti akan Ya, hatur nuhun Pak. terjawab. Ya, ya jadi sama-sama. Pembelajaran nanti di Pusdiklat pun tidak menggunakan laptop katanya. Kemudian semua harus membawa kado 25.000 harganya. Kemudian ya membawa makanan masing-masing. Kemudian ini biaya mandiri, harus bayar untuk makan, transport sudah jelas. Jadi Pusbangkom hanya menyediakan tempat dan materi. Kemudian sebetulnya pilot projectnya, kurikulum berbasis cinta itu ada di Garut ya, yaitu pesantren Welas Asih. Nah, di pesantren Welas Asih itu diajarkan bagaimana panca cinta tadi. Sampai-sampai anak itu diajarkan eh, bersih-bersih ya di kamar sendiri sebelum memulai ke tempat lain, tempat tidur ya harus rapi, baru memulai kegiatan. Kemudian bagaimana dia mengatur dirinya, bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat, ya makan pun cuci piring sendiri, ya tanggung jawab dengan barang milik sendiri. Nah, ini yang saya tahu dari teman-teman yang sudah pernah ke sana ya. Kebetulan waktu awal Agustus ya, eselon 1, eselon 2 itu semua para pejabat di Kemenag langsung studi di pesantren Welas Asih. Dan kalaupun nanti di Jakarta itu ada namanya Lazuardi, pesantren miliknya Pak Bakhtiar ya. Nah, nanti kita akan belajar di Pusbangkom itu bagaimana mengatur pembelajaran di madrasah dengan menerapkan KBC tadi dari mulai mungkin masuk ruang atau masuk gerbang madrasah sampai keluarnya lagi lah. Itu ya insya Allah. Nah, mudah-mudahan nanti ada ilmu yang bisa saya bawa sebagai oleh-oleh untuk Bapak Ibu seperti itu. Ya, namanya juga kita ini kan eh, di era pemerintahan baru, terutama Menteri Agama kita ingin mungkin membuat fondasi selama beliau memimpin mungkin dalam jabatannya ada hal-hal yang esensi yang ingin dimunculkan. Kan ada anggapan mindsetnya begini ganti pejabat ganti kebijakan. Tapi ya kalaupun tidak ya tentunya nanti akan timbul pertanyaan gitu ya. Kok ganti pejabat ya cara berpikirnya bagaimana sih gitu ya. Nggak ada perubahan. Nah, mudah-mudahan ini perubahan ke arah yang lebih positif ya, yang akan mengangkat martabat madrasah dibandingkan dengan sekolah di bawah dinas pendidikan yang anggarannya wah-wahan gitu ya. Kan mereka itu didiklat dari mulai dibuat fasilitator nasional, kemudian turun ke provinsi. Itu anggarannya ya, setiap anggaran ditanggung oleh negara ya, dari mulai makannya, tidurnya, kemudian fasilitas pembelajarannya ya. Kemudian dari fasilitator provinsi turun ke kabupaten kota. Bahkan sampai ke sekolah-sekolah itu didiklat mengenai pembelajaran mendalam. Nah, KBC ide baru dari Pak Menteri, kemudian eh, persepsi kita juga kan bahwa ini hal yang baru. Padahal sebetulnya bukan yang baru. Hingga kita ini menyadarkan diri bahwa ini pembiasaan yang sudah biasa kita lakukan di madrasah hanya dengan lebih diwarnai gitulah. Nah, jadi Pak Menteri ini memberi warna baru dengan adanya KBC itu. Seperti itu. Baik, aduh saya jadi kelupaan ini. Eh, saya bikin dulu ini ya, apa namanya, absen ya. Saya belum bikin absen ini.
Saya sambil share screen aja ya. Ini ilmu juga buat kita semua. Nah, ada namanya Bapak Ibu. Ini ya di sini kita bikin Zoho ya Bapak Ibu. Ada yang sudah mengenal aplikasi ini? Zoho. Nah, yang ini ya Belum, Bapak Ibu ya. Zoho. belum, Nah, Pak. masuk ke sini lalu kita daftar. Klik daftar. Ini aplikasi baru ya. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengenal mungkin ya. Nah, kita masuk dengan menggunakan Google saja. Nah, mana yang mau kita pakai yang mana saja terserah ya. Saya punya banyak email. Nah, ini pakai Zoho seperti ini. Bentar, saya stop share, saya share lagi. Muncul emailnya seperti ini. Nah, ini ketutup ya, ketutup. Saya share lagi, mana nih? Hmm, ya, sebentar, sebentar. Nah, saya share lagi ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah muncul. Sekarang kita akan membuat Zoho, Zoho Form. Nah, produknya yang ini ya, Zoho Form, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin membuat presensi seperti ini, ya, ini kita akses Zoho Form. Mohon bersabar ya, nanti Bapak Ibu tinggal mengisi. Nah, ini Bapak Ibu, kita buat new form. New form. Formnya seperti apa? Kita buat di sini. Masih terlihat ya Bapak Ibu ya. Daftar hadir pembinaan guru. Tanggal berapa sekarang? 4 September 2025. Nah, create ya. Kita create formulirnya. Nah, kita tunggu ya Bapak Ibu. Hampir kelupaan ini. Belum bikin daftar hadir. Nah, di sini Bapak Ibu kita tinggal membuat pertanyaan ya, pertanyaannya seperti ini. Nah, mana nih yang mau kita masukkan pertanyaannya? Hmm. Nah, saya masukkan ini aja nih ke sini. Tinggal klik aja Bapak Ibu ya. Kemudian mana nih? Kita perkecil dulu dah. Nah, seperti ini. Nah, tinggal di pengaturan saja Bapak Ibu. Ini kita beri nama beda nih, nama. Oh, huruf N-nya besar dong. Nama. Kemudian medium ya. Nah, ini nggak usah diberi perintah, sudah jelas membuat nama ya. Membuat nama. Dan ini wajib diisi, kita mandatori ya. Kita save. Nah, sekarang yang asalnya tadi single line jadi nama gitu ya. Oke, berikutnya pertanyaan kedua, setelah nama apa ya? Di sini masih single line. Nah, kita ganti jadi asal madrasah ya. Iya, sama Asal dasar. madrasah. Ini kita medium, kemudian kita mandatory, wajib diisi ya. Asal madrasah jelasnya. Nama asal madrasah kita tambah lagi nih. Apa ya? Jabatan ya. Jabatan bisa ditulis guru nanti ya. Nah, jabatan. Ini medium juga. Nah, ini mandatory juga wajib diisi ya. Kan di sini ada kepala madrasah, ada guru, nanti tinggal diketik saja ya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan masukkan tanda tangan. Di sini ada namanya signature. Mana ya? Nah, ini signature. Kita klik di sini, kemudian kita ganti namanya jadi tanda tangan di sini. Tanda tangan. Oke.
Ini medium, ini mandatory, ini kita save. Nah, sudah ya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan kirim ya. Kita akan kirim. Caranya bagaimana? Kita klik share ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi. Nah, ini sudah ada linknya ya. Kita bisa perpendek linknya, shorten. Oh, ini ternyata harus berbayar ya. Nggak apa-apa lah, yang panjang aja di sini nih. Kita Ctrl C, lalu saya akan kirim di pesan ya Bapak Ibu ya, di pesan ya. Oke, kita klik. Nah, kalau sudah terkirim seperti ini, saya stop share. Bapak Ibu bisa mengisinya. Ya, silakan Bapak Ibu. Diklik dulu, kemudian mau mau keluar Zoom juga boleh. Sebelum keluar Zoom diklik dulu, atau mau sambil Zoom boleh. Ya, seperti itu. Bisa diakses nggak? Halo Bapak Ibu? Bisa, 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 Bisa Pak. ya. Ya, silakan diisi dulu tanda tangannya. Nggak usah yang bagus-bagus amat. Ya, seperti pulpen. Ini kan pakai layar yang di HP ya. Tinggal di kuriwal-kuriwal aja lah tanda tangan. Ini sebagai bahan laporan saya di Ekin saya di SKP. Nanti ada link YouTube-nya, ada daftar hadirnya ya. Silahkan diisi. Sampai di sini Bapak Ibu, ternyata sudah jam 9, tidak terasa ya. Baik. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bapak, Ya. maaf, Ya. Ya, Bu link Ice. bahasanya di grup, Pak. Oh iya, saya kirim di grup ya. Nah, Makasih, Pak. ya, saya kirim di grup nanti. Coba saya kirim di grup ya. Karena repot sambil Zoom sambil harus ngisi absen ya. Nanti saya kirim yang lain di kamar ya atau di guru ya linknya ya. Bu Desi, saya kirim di kamar ya atau di ini di guru lah, di guru penmat. Sebentar, mana nih? Lomba. Nah, sudah terkirim, Bu Ice? Sudah, Yang Pak, lain? makasih. Ya, Ya, alhamdulillah. sama-sama. Baik, Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an la bihamdika wa ilaha illa asyhadu an anta la ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu Terima ilaik. kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya. Mohon maaf tidak disuguhi kopi ya. Nah, terima kasih. Ini Assalamualaikum kopinya, Pak, warahmatullahi materi. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Terima kasih Nuhun ya, ilmunya Pak. Bapak. Lab, boleh izin lab. Ya, Assalamualaikum. ya, waalaikumsalam. Saya stop dulu recordnya. Muatan dulu kurikulum apa? Jangan mulai.